Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa baru kelas 7 yang sangat saya banggakan. Dalam kesempatan hari ini, sebelum materi tentang bahaya narkoba, kita akan menyampaikan tentang bijak menggunakan gadget. Bijak menggunakan gadget. Ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, terutama bagi anak-anak sebagai pelajar. Anak-anak, saya kira sudah semuanya sudah tahu tentang gadget. Apa itu gadget? Kita belajar bersama. Bikin sedih, aku dapat kamu sebagai pacarku. Di sini ngentot, di sana ngentot, di mana. Di sini ngentot, di sana ngentot, di mana-mana kotor ngentot. Pak Gun, suaranya nggak masuk, Pak Gun. Suaranya nggak masuk. Halo, cek, halo. Sudah dengar Pak Gun. Halo. Sudah dengar Pak. Iya ya. Anak-anak, saya ulangi lagi ya. Oke. Anak-anak, saya ulangi lagi. Beberapa handphone atau smartphone atau gadget ini menggunakannya untuk suatu yang kebaikan itu akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi kalau kita salah
gunakannya, kita bisa terlukai oleh pisau itu. Sekarang saya bahas satu persatu Nggak bisa dimut. apa saja manfaat Bunda. penggunaan gadget. Yang pertama, menambah wawasan. Mencari informasi apapun itu bisa pakai smartphone atau handphone. Memperbanyak teman tanpa dibatasi waktu dan jarak. Dan yang ketiga ini, menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi dalam masa pandemi COVID ini yang semakin hari kelihatannya semakin memuncak, kita perlu kegiatan pembelajaran ini lewat jarak jauh. Di antaranya dengan handphone. Kalian semuanya menggunakannya semua. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, pembelajaran dimanapun, kapanpun, itu seperti pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, membangun kreativitas. Cek. Membangun kreativitas. Kalian semuanya bisa membangun kreativitas lewat handphone. Sekarang penggunaannya, manfaatnya tadi. Sekarang dampak negatif. Anak-anak, kalau kita tidak menggunakan handphone ini dengan bijak, maka dampaknya itu sangat banyak yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak berguna atau membahayakan kita. Yang pertama, karena mudah mencari informasi, maka memudahkan mengakses situs yang tidak selayaknya diakses. Seperti situs yang membuka aurat. Nah ini anak-anak, ini perlu kita jauhi. Sebagai pelajar, jangan sampai kita mengakses situs-situs yang membuka aurat, situs-situs yang tidak layak dilihat. Karena itu akan mengganggu hati dan pikiran kalian. Kalau dalam Islam itu pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwasannya kalau kita ingin menjadi pelajar yang sukses, yang berprestasi, jauhkan mata ini dari maksiat. Jauhkan mulut ini dari maksiat. Karena apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan turun kepada orang yang bermaksiat. Saya wanti-wanti dengan sungguh mohon anak-anak, situs yang tidak layak dilihat, situs yang membuka aurat, situs yang vulgar, mohon dihindari. Karena itu akan merusak pikiran dan hati kita, merusak keimanan kita. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya, kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik handphone itu, kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi. Jadi kalian asik dengan handphonenya masing-masing, lupa, tidak peduli dengan keadaan sekitar kita. Tidak peduli dengan ayah ibu kita, tidak peduli dengan keluarga kita, sehingga semuanya terbengkalai. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah membuat menjadi malas dan menurunkan prestasi belajar. Anak-anak, di samping membuat malas dan menurunkan prestasi belajar, yang paling menurunkan itu adalah boros. Kota yang dibelikan Bapak Ibu kalian yang seyogyanya untuk belajar, cek, halo? Ini masuk tak? Masuk ya? Masuk. Ya, masuk. Tapi habis untuk main game. Ini kemudian akhirnya menjadi malas belajar. Karena apa? Kalian sibuk dengan sosial media, status WA, Facebook, Instagram, apalagi main game.
itu bisa menghilangkan waktu kita, menurunkan prestasi belajar kita menjadi malas. Anak-anak, yang keempat, mengalami perubahan perilaku. Mengalami perubahan. Pak Solehun, suaranya hilang. Iya. Halo, sudah Pak Agus? Sudah, oke. Sudah. Halo, oke. Mengalami perubahan perilaku pengguna menjadi pendiam atau marah. Sudah masuk. Ini dampak dari kecanduan game. Anak-anak, kita semuanya harus menghindari semua hal yang berbau kecanduan. Apalagi game online. Kecanduan itu ketika kalian punya kecanduan game online, maka kepentingan sehari-hari itu akan ditinggalkan. Makan, bekerja, bahkan tidur pun itu terkurangi. Maka kalau tidak puas dengan game itu atau hanya sekedar main game, tidak puas dengan ketika main game itu, maka orang yang sudah kecanduan itu akan gelisah, marah, depresi, dan stres. Dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Orang yang kecanduan itu tidak menyadari dirinya itu kecanduan atau tidak. Oleh karena itu, ayo batasi main game. Batasi main game. Batasi main game. Sehingga kita semuanya tidak kecanduan main game. Tidak kecanduan bersosial media, tidak kecanduan dengan WA, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sehingga kita tidak kehilangan waktu kita, masa muda kita, masa belajar kita, supaya kita berprestasi. Kemudian yang kelima, nah ini, upload dan menulis status story yang melanggar norma agama dan kesopanan. Anak-anak, kalian semuanya kemarin ketika mengikuti awal Zoom, itu ada chat. Ketika kalian nulis di chat itu sudah terekod semuanya di laptop Bapak Ibu Guru. Nulisnya sopan atau tidak, itu semuanya kecatat. Ternyata banyak yang omongannya tidak sopan. Anak-anak, di sekolahan ini diajari tentang karakter akhlakul karimah. Kalian upload, menulis status, melanggar norma, itu tetap kita, Bapak Ibu Guru, juga mengarahkan hal yang baik. Ada yang menulis, bocil, diam, dan sebagainya. Itu semuanya sudah tertulis. Hati-hati anak-anak. Ketika kalian menulis status, menghina orang, berkata-kata kasar, itu jejak digitalnya itu ada. Jejak digitalnya ada dan tidak bisa Iya. Jejak digitalnya itu kelihatan dan bisa dilihat sampai kapanpun. Makanya hati-hati. Kalau upload status di WA, kemudian di Instagram, di Facebook, itu hati-hati. Karena itu bisa, yang keenam ini penyalahgunaan sosmed yang berakibat pada pelanggaran hukum IT. Kita akan masuk dalam ranah hukum. Makanya ayo upload yang bagus, menulis yang bagus, yang bermanfaat. Karena apa? Apa yang kita tulis itu dibaca sekian banyak orang. Apa yang kita omongkan dibaca sekian banyak orang. Ketika kita menulis sesuatu yang baik,
kemudian orang ikut dengan kebaikan itu, insya Allah kalian bisa mendapatkan pahala. Setiap detik ada orang baca kebaikan itu akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau kita upload status dan lain sebagainya, sesuatu yang jelek, setiap detik kita akan mendapatkan dosa. Apalagi kita upload foto yang membuka aurat. Anak-anak, ayo hati-hati, hati-hati. Kemudian Gak ada suaranya, Pak. Gak ada suaranya. Suaranya hilang. Ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Enggak ada suaranya, Pak. Suara aplikasi yang menunjang aktivitasmu sebagai pelajar. Sebagai pelajar itu aplikasi apa yang kita gunakan? Gunakanlah. Jangan menggunakan yang aplikasi yang tidak menunjang aktivitas sebagai pelajar. Kemudian yang kedua, hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Hapus aplikasi yang mengganggu. Hapus aplikasi yang membuang kuota sia-sia. Kuota beli dengan mahal tapi sia-sia kita gunakan. Kemudian gunakan ketika kamu membutuhkan. HP itu kamu gunakan ketika kamu butuh. Jangan setiap saat, setiap waktu megang HP sehingga waktumu habis untuk HP tidak ada manfaatnya. Anak-anak, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang yang cerdas itu akan meninggalkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sia-sia. Orang yang cerdas hanya melaksanakan hal-hal yang penting, hal-hal yang penting. Manfaatkan pada waktu senggang. Kamu gunakan HP untuk senang, untuk bersosial media, untuk game di waktu senggang saja atau ketika waktu kita jenuh. Jangan main HP ke game jam sekian sampai 3 jam, 4 jam. Anak-anak, itu merusak dirimu sendiri. Merusak dirimu sendiri. Gunakan pada waktu senggang saja. Kemudian, gunakan HP untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak-anak yang terakhir, ketika kamu tidur, HP itu kamu tinggalkan. Jangan kamu taruh di sebelah tempat bantalmu. Kamu taruh yang jauh. Jangan ditaruh di sebelah tempatmu tidur. Sehingga mengganggu. Ini banyak keluhan dari orang tua, anaknya tidak tidur, main HP terus. Padahal dia tidak bisnis, dia tidak kerja. Ketika kita melihat HP itu, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Yang kita dapatkan hanya menuruti kesenangan kita. Oleh karena itu, ayo bijaklah menggunakan HP, gunakan HP untuk hal-hal yang penting dan manfaat untuk belajar. Ketika kita jenuh, boleh main game, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai kita sampai terjebak kecanduan game. Sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Karena itu akan menjadi musuh kita, menjadikan orang tua kita musuh. Anak-anak, kalian sudah diberi kepercayaan orang tua untuk menggunakan HP, menggunakan handphone. Ada suara, Pak. Suaranya putus. Suaranya hilang, Pak. Ada suara, Pak.
Suaranya hilang. Suaranya hilang. Jangan momo suarai. Gunakan dengan baik, gunakan dengan semaksimal mungkin untuk belajar. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo, sayangi orang tuamu, sayangi dirimu, karena kamu berhasil atau tidak, sukses atau tidak, prestasi atau tidak, itu tergantung dirimu. Bukan tergantung gamenya level berapa, tidak. Bukan temannya berapa bersosial media, tidak. Tapi tergantung kamu bagaimana kamu belajar ketika di SMP Sunan Giri dengan baik. Anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya, kita semuanya, ketika menggunakan HP ini, HP ini hanya sebagai alat untuk menuju kesuksesan kita. Tidak malah menghancurkan kita, malah kecanduan sosial media, malah kecanduan game. Game itu hanya untuk permainan. Di waktu senggang atau di waktu jenuh. Jangan dijadikan game itu terus-menerus. Anak-anak, itu yang terakhir. Ketika kamu menggunakan HP ini tidak bisa untuk meninggalkan, artinya bagilah aktivitasmu dengan aktivitas yang lain. Misalnya, jangan berdiam diri di rumah, memegang HP terus. Kamu bisa membantu orang tuamu, menyapu, mencuci piring, bisa berolahraga di sekitar rumahmu, bisa membantu yang lain. Ini jangan sampai setiap saat kamu megang HP, bersosial media, Facebook, Instagram, kemudian nge-game, pagi seperti itu, siang seperti itu, sore seperti itu, sampai malam. Ini merusak dirimu sendiri. Saya yakin kalian semuanya bisa mengatur dengan baik mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Saya berharap kepada semua orang tua, mudah-mudahan juga bisa mengarahkan anak-anaknya bijak menggunakan handphone. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dalam masa pandemi ini bisa terhindar dari COVID-19 ini, dan mudah-mudahan rakyat Indonesia, khususnya seluruh dunia, bisa terhindar dari COVID ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Bu Nafis, monggo. Halo. Oke, terima kasih. Mungkin bagi anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi bijak menggunakan gadget ini. Oke, yang sudah raise your hand, Kak Sylvia, boleh tanya. Silahkan dinyalakan audio ya. Ya, Mbak Sylvia, boleh bertanya. Audionya dinyalakan dulu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke Mas Rasya tadi ya, Mas Rasya. Sama Mbak Anissa.
Ya, kurang keras dikit. Adakah undang-undang yang mengatur dalam penggunaan gadget? Adakah? Yang mengatur dalam penggunaan gadget. Mbak Anissa, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Adakah Ya. Tahu kan ganti-gantian gurunya. Halo. Gimana, Bu Ririn? Adakah undang-undang yang mengatur penggunaan gadget? Itu pertanyaan dari Mbak Anissa. Wah, pertanyaannya terkait undang-undang ini ya. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menjawab. Halo. Ya, Sudah dengar suara saya? dengar. Oke. Anak-anak, ini undang-undangnya tentang bukan penggunaan gadget ya artinya. Ini UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik memuat tentang pencemaran nama baik, kemudian kabar hoax, itu bisa dikenakan pasal 7 UU ITE. Jadi kalian semuanya ketika mengupload sesuatu, mengeser sesuatu, itu harus cek and recheck. Tidak dari kabar dari teman kemudian di-share. Harus di-recheck dulu. Jangan ada di-share di grup kemudian langsung gitu. Ini harus dicek dulu. Karena apa? Itu bisa kena UU pasal 27 UU ITE. Pencemaran nama baik, kalian misalnya nulis kemudian disebarkan tentang seseorang, padahal orang itu tidak melakukan seperti itu juga orang itu bisa menuntut supaya terkena pasal itu. Makanya harus bijak. Kalian membuat seperti ini ya, di chat ini, halo, di chat yang ada di sini. Ini kemarin saya lihat bahwa banyak yang nulis yang kurang sopan. Padahal itu filenya ada. Setiap orang itu bisa mengunduhnya. Siapa yang ngomongnya kurang baik. Seperti itu. Di kelas sampean misalnya kalian sudah dibentuk grup Bapak Ibu guru. Itu juga harus menjaga kesopanan. Jangan sampai berbicara yang tidak sopan. Kalian semuanya ini adalah Kedengaran Pak. Suaranya enggak dengar Pak. Ada suaranya Suaranya Pak, Pak. ada suaranya. Kedengaran Pak. Suaranya Pak nggak kedengaran Pak. Suaranya Pak nih Pak. Kedengaran Pak. Pak kedengaran. Run. Bapak pun masih terkendala di sinyal sepertinya. Iwan. Oke. halo. Oke, sudah masuk. Sudah, dilanjut. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, monggo. Lalu bagaimana cara menghindari penyalahgunaan gadget ya, Pak?
seperti berita hoax karena menurut saya banyak info dari grup WA itu hoax, Pak. Oke, terima kasih. Ini siapa ini? Davina ya? Davina. Ya. Oke, Davina. Pinter pertanyaannya ya. Jadi gini, bagaimana ketika kalian dapat info dari grup ya? Ya. Ini hoax atau tidak? Kamu googling di Google. Ibaratnya kemarin kan ada berita tentang PPKM diperpanjang gitu. Ternyata hoax. Itu kamu googling di Google PPKM diperpanjang sampai 17 Agustus, hoax atau fakta gitu. Kemudian nanti muncul di situ. Oh, ternyata hoax gitu. Kabar ini tentang ini. Kamu googling, kamu tulis hoax atau fakta. Kamu search, nanti muncul di situ. Jadi jangan gampang ketika ada isu seperti ini, kamu langsung disebarkan. Seperti itu. Ya, Davina, seperti itu ya. Jadi kalian harus googling. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Sampun? Sudah? Kalau sudah, disampaikan ke Bu Ririn untuk sementara materinya apa nanti disampaikan. Dari saya mungkin cukup. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menggunakan handphonenya dengan baik. Kapan kalian itu belajar, harus belajar. Gunakan untuk belajar. Kapan kalian itu jenuh, kemudian bersosial media. Ya, jangan sampai ketika belajar kemudian kalian menggunakannya dengan tidak baik. Dari saya kurang lebihnya saya maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oke, Sami. Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih, Pak. Belajar tentang pola hidup sehat. Suara Bu Ririn jelas? Oke, karena tadi yang bertanya dari kelompok 2, Mbak Anissa, sama kelompok 5, Mbak Davina Rizvi. Ya. Buat teman-teman yang lainnya, anak-anakku, boleh bertanya di materi selanjutnya ini. Nah, kita untuk materi kali ini akan belajar terkait pola hidup sehat dan pencegahan penularan virus corona. Tapi sebelumnya, Bu Ririn punya sebuah video. Oke, sudah lihat ya. Ini adalah tangan bersih. Tangan bersih kita. Kelihatannya bersih. Tapi kira-kira kalau dilihat di mikroskop bagaimana ya? Tangan yang sudah bersih, kita beri air. Kucek. Kemudian nanti kita teteskan ke papan kaca. Setelah itu diletakkan di bawah lensa mikroskop. Oke. Nah, ini kita zoom, kita lihat kira-kira yang ada di dalam air yang sudah dicampur dengan tangan yang bersih tadi.
Nah, ini ketika dilihat di mikroskop, ada banyak sekali partikel-partikel bakteri yang tidak terlihat. Oh, mungkin kalau kalian jijian, apa jijian? Nah, akan terlihat, banyak banget bakterinya yang betul-betul ini. Kita nggak tahu apakah itu jenis bakteri baik, jahat, atau bisa juga virus. Nah, oke ya. Ternyata tangan yang bersih banget itu kalau di zoom itu banyak banget bakterinya, banyak banget virusnya. Oke, kita stop. Kalau gitu, meskipun tangan kamu bersih, terlihat bersih, ketika kamu keluar rumah, harus sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tapi kita lihat dulu, kalau pakai hand sanitizer, kira-kira bagaimana? Nah, ini kita pembersihkan pakai hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini sudah dicampur dengan bakteri tadi yang ada di tangan kita ya. Kemudian kita lihat menggunakan mikroskop. Didekatkan. Kalian kalau sekolahnya masuk, di sini bisa lihat praktikum seperti ini pakai mikroskop. Karena itu berdoa ya, biar kita segera masuk juga. Enak kalian nanti bisa praktikum. Nah, tangan yang terlihat bersih ketika diberi hand sanitizer itu ternyata masih ada beberapa bakteri. Nah, ini keringat ya, keringat yang ditaruh di papan. Kira-kira kalau dikasih hand sanitizer ini, nah hand sanitizer-nya diteteskan. Apakah hand sanitizer itu bisa membunuh semua bakteri yang ada di tangan kita? Kita buktikan bersama. Ini yang bergerak-gerak adalah bakteri loh. Banyak banget. Penghuninya beraksi setelah ditetesi hand sanitizer ya. Oh, gerak-gerak. Banyak yang gerak-gerak. Itu apa itu? Nah, itu adalah bakteri-bakteri yang apa ya? Kalau kita kena hand sanitizer kan matanya perih, gitu juga. Diperumpamakan seperti itu. Kuman-kuman itu perih rasanya. Tapi ternyata ketika dikasih hand sanitizer, bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di tangan kita tidak mati. Dia hanya pingsan, semaput, atau pergerakannya itu lebih kecil. Dia tidak bergerak dengan sangat cepat. Nah, ini sudah 5 menitan ya. Kita lihat 5 menitan dari dikasih hand sanitizer tadi, pergerakannya sudah mulai lambat. Nah, kayak tadi cepet. Ini membuktikan kalau hand sanitizer memang efektif membunuh bakteri, tapi bakteri yang lemah. Sedangkan untuk bakteri yang pergerakannya sangat cepat atau bakteri yang kuat, kuman yang kuat, dia tidak bisa membunuh, hanya membuat kehidupannya itu terhenti sebentar atau pingsan. Nah, itu
pakai hand sanitizer ya. Bagaimana kalau dengan sabun? Ini dengan sabun ya, kita ambil air yang paling kotor di danau sampai warna hitam. Kita lihat di mikroskop. Itu mikroorganisme yang dari kita ambil ya, warna hijau berjalan-jalan. Itu dari air danau atau dari air yang kotor. Penampakannya seperti itu. Banyak sekali yang bergerak-gerak pada. Itu cacing ya. Itu cacing air. Rame ya, kayak di akuarium. Nah, seperti itu. Itu adalah cacing-cacing di air. Airnya terlihat bersih atau bening, padahal banyak bakterinya ketika dilihat di mikroskop. Nah, oke. Ini adalah bakteri-bakteri, kuman-kuman ketika sudah diberi sabun. Sabunnya warna ungu. Nah, ketika sudah diberi sabun, nah ini disemprot ya, disemprot sabun. Kita lihat kalau cacing ini yang panjang, dia tidak bergerak seperti tadi. Airnya juga, bakteri-bakteri di sini juga ada yang masih bergerak, tapi ada yang sudah tidak bergerak. Ini adalah bakteri yang sudah mati. Langsung ya dia pecah, diuraikan. Oke, kita tetesi sabun lagi. Dia langsung tidak bisa bergerak. Bu Ririn, sebentar Bu Ririn. Untuk anak-anak yang mikrofonnya masih nyala, mohon untuk dimatikan biar tidak mengganggu materi. Dia sudah tidak bergerak lagi. Nah, ini bergerak. Dia langsung mati. Oke ya. Berarti dari sini kita bisa membuktikan bahwa tangan kita yang terlihat bersih itu masih memiliki bakteri yang sangat banyak, virus, kuman, dan lain sebagainya. Ketika kita membersihkan menggunakan hand sanitizer, bakteri-bakteri itu ada yang mati, tapi ada juga yang hanya pingsan. Jadi jangan sering-sering pakai hand sanitizer, maksimal 5 kali. Nah, kalau membersihkan menggunakan sabun itu lebih baik menggunakan sabun, karena ternyata ketika kita lihat di mikroskop tadi, saat kita membersihkan dengan sabun, bakteri-bakterinya langsung diam, mati semua, tidak bergerak. Beda dengan hand sanitizer tadi. Oke ya. Nah, setelah kita belajar pola hidup sehat dan pencegahan penularan virus corona. Virus corona ini, atau kita sebut dengan COVID-19, itu sudah menyerang seluruh dunia. Dari tahun 2019, termasuk menyerang Indonesia. Untuk saat ini sudah banyak kasus COVID di Indonesia, bahkan ribuan yang sudah meninggal. Kalau dulu lockdown sebentar, sekarang ini ada PPKM yang karena keadaan memang sangat darurat. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan COVID itu? COVID ataupun bakteri dan virus lainnya itu menyebar di udara. Ketika kita keluar rumah atau bepergian, usahakan tidak mengucek mata
menyentuh hidung ataupun mulut sebelum mencuci tangan pakai sabun. Minimal pakai hand sanitizer. Karena virus-virus itu, bakteri-bakteri itu menyebar melalui udara yang mengenai mata, hidung, ataupun mulut. Karena itu, kita wajib pakai masker. Untuk saat ini, karena kita sedang darurat, ya, sangat-sangat darurat, banyak yang meninggal. Dianjurkan pakai masker double. Nah, ini ada masker yang kesehatan sama masker kain. Pertama, pakai masker kesehatan dulu, baru pakai masker yang kain. Ketika kita memakai masker yang kesehatan saja, yang warna biru atau warna hijau itu, kekuatan untuk mencegah adanya virus masuk ke tubuh kita melalui hidung dan mulut itu hanya 77%. Sedangkan kalau kita memakai masker double dengan menggunakan masker kesehatan dan juga masker kain, ini ya double masking cloth, maka kekuatan untuk mencegah agar virus itu tidak masuk melalui hidung dan mulut kita itu sebesar 85,4%. Jadi lebih besar. Oke, untuk selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan ini? Lalu memakai masker ketika keluar rumah atau ketika berbicara dengan orang lain. Rajin-rajin mencuci tangan, khususnya pakai sabun dengan air yang mengalir. Kita tadi sudah lihat gimana pergerakan bakteri melalui mikroskop ketika dikasih hand sanitizer sama dibersihkan menggunakan sabun ya. 50% mati, sedangkan 50%-nya pingsan itu jika kita menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau menggunakan sabun, 90% lebih bakterinya langsung mati. Mati is dead. Untuk selanjutnya, kita bisa melakukan pencegahan. Seperti tadi, jangan menggosok mata atau menggosok hidung. Jangan juga menggigit kuku. Nah, di kuku itu juga banyak bakterinya. Hindari ke rumah sakit, khususnya ke dokter spesialis jika tidak dalam keadaan darurat. Karena saat ini beberapa rumah sakit sudah full, sudah penuh, bahkan tidak menerima pasien lagi. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Yang pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Kemudian kasih sabun, digosok-gosok telapak tangan ya, sudah tahu kan? Tidak telapak tangan saja, tapi juga sela-sela jari. Setelah itu gosok punggung jari, punggung tangan, kemudian gosok ibu jari juga. Nah, ini diputar-putar ya ibu jarinya. Kemudian gosok jari menggunakan telapak tangan kita, diputar-putar kayak gini, lalu dibilas dengan air bersih, dikeringkan menggunakan tisu atau handuk. Itu yang paling benar. Selain itu, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau dulu ada prinsip 4 sehat, 5 sempurna. Ada makanan pokok, makan sayur-sayuran, makan lauk pauk, buah-buahan, dan susu. Tapi saat ini prinsipnya kita menggunakan pedoman gizi seimbang. Tidak 4 sehat 5 sempurna saja, tapi juga gizi seimbang. Melalui pilar pertama ada makanan-makanan, kemudian pilar kedua kita membersihkan perilaku hidup sehat. Jadi tidak hanya makanan yang sehat, tetapi juga perilaku hidup sehat. Pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga, jalan-jalan atau bersepeda. Menyapu itu juga olahraga. Sampai-sampai kalau di rumah itu namanya nyapu, anggap saja itu sebagai olahraga.
Nah, selanjutnya untuk yang pilar keempat, memantau kekebalan tubuh kita. Bu, suaranya kurang keras, Bu. Dengan memakan makanan yang bergizi. Itu adalah pedoman gizi seimbang. Jadi tidak hanya memakan 4 sehat 5 sempurna saja, tapi juga melakukan perilaku hidup bersih, olahraga secara teratur atau beraktivitas, dan juga teratur mengecek kesehatan tubuh kita. Oke, thank you dari Bu Ririn. Kita pakai semboyan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu kita cegah, kita jaga kesehatan kita sebaik mungkin daripada mengobati ke rumah sakit. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu, nggak ada. Nggak ada. Nggak tanya. Suaranya siapa itu? Nggak usah buka TikTok. Itu dimatikan. Suaranya, suara. Suaranya matikan. Suaranya matikan, Suaranya mati. Surepa. Suaranya. Woi, bisuin woi. Woi, bisuin tuh suara. Sahur. Suaranya. Bacot. Lambene. Lambenya. Bacot. Kedengaran suaranya. Gak ada suaranya. Iya, masih gak bisa. Dengerin gurunya aja. Woi, bisa. Masa itu nggak ada suaranya. Guru nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Apa? Makanya berisik. Oke, anak sudah dapat 2 materi ya pagi ini. Yang pertama tentang bijak menggunakan gadget. Harapannya kalian bisa menggunakan gadget itu sebaik mungkin sehingga gadget kalian menunjang masa depan kalian. Jangan sampai gara-gara gadget masa depan kalian end. Oke. Terus yang kedua adalah materi tentang pencegahan COVID-19. Semoga setelah kita mendapatkan materi ini, jangan lupa kita harus rajin cuci tangan di air mengalir, kemudian tetap jaga kesehatan. Jika memang sekarang lagi bersinar mataharinya, pengen berjemur, boleh sambil berjemur dengan mendengarkan Zoom ini. Oke ya. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal. Kalau sudah sakit, semuanya hilang. Oke ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan materi tentang lalu lintas dan bahaya narkoba bagi remaja. Nah, ini materinya akan disampaikan oleh Bapak Polisi,
Bapak polisi ini dulunya tugas di Polsek Gemati, tapi karena beliau dipindah tugaskan sekarang mulai dari tahun ini beliau dipindah tugaskan di Polsek Priorjo, sehingga kita kedatangan tamu dari Polsek Priorjo. Oke, sambil menunggu Bapak polisinya menuju kantor, kalian bisa sambil ambil minum biar kalian tidak dehidrasi dan tubuhnya kembali fit. Oke, jangan dimatikan sebentar saja ya. Itu ini ada aku itu ada guru. Jangan main TikTok, jangan main. Mikrofonnya mute nih. Matiin. Halo. Matiin bentar itu TikToknya weh. Matiin. Jangan berisik, Om. Matiin nih. Ini tuh suaranya. Ya. Saya TikTokan. Jangan TikTokan. Iya, Om. Biar. Matiin TikToknya, oh. Matiin. Woi, TikToknya matiin mas. Parah. Oh, lagunya dimatiin, ah. Lagunya dimatikan. Aku enak gitu aja. Suaranya matiin. Oh, TikToknya matiin lah. Bu.
Anak-anak sambil menunggu Pak Polisinya sedang persiapan, ini saya mau tanya, setelah hari ini hari Kamis, hari Jumat, besok kegiatan kalian apa? Nggak ada, Bu. Ada, Nggak ada, Bu. Nggak ada. Daftar, Bu. Ada, Bu. Daftar, Bu. Jumatan, Bu. Enggak, Bu. SF, Bu. Ada. Puasa, Bu. Puasa, cuci baju. Kegiatan. Dokter. Alim. Ya, fokus dokter. Dokter. Musra. MCL-an, Bu. Terus dokter, Bu. Ya, Kandeng doang nggak bisa solo squad. Jadwal pengambilan buku paket. Nah, pengambilan buku paket ini sesuai Suaranya kurang keras. Pengambilannya nanti ditunggu jadwalnya ya dari guru pendamping kelasnya masing-masing ya. Oke. Ini sepertinya Pak Polisinya sudah siap. Mohon yang suaranya tidak berkepentingan dihilangkan dulu. Suaranya kurang keras, Bunda. Suaranya kurang keras karena yang lainnya keras. Bentar ya. Oke. Perhatikan. Nanti ada jadwal pengambilan buku paket yang akan dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu karena kelas 7. Ditunggu jadwalnya akan di-share oleh guru pendampingnya masing-masing. Oke, sebentar. Saya sambil menunggu ini. Cek lo. Pak Agus sudah siap? Cek lo. Oh ya, oke. Cek lo. Cek lo. Ya Pak Agus, suaranya sudah masuk Pak Agus. Cek lo. Ya, suaranya sudah masuk Pak. Terima kasih. Ya. Masih wajahnya Pak Agus, bukan wajahnya Pak Polisi. Mohon dipercepat. Ya, oke. Oke anak-anak, ini Bapak Polisinya sudah siap untuk menyampaikan materinya. Jadi silakan disimak. Mohon tidak mengaktifkan mikrofonnya selama materi disampaikan. Oke, Bapak Polisi mohon berikan pengarahan terbaik buat anak-anak kami agar mereka selamat selama berada di jalan dan juga selamat masa depannya bebas dari narkoba. Monggo waktu saya berikan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih. Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Kepala Sekolah SMP Sunan Giri Menganti, dan seluruh guru staf pengajar, serta para siswa sekalian, peserta MPLS SMP Sunan Giri yang bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan MPLS pada tahun ajaran 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini kita harus tetap eksis, semangat, dan selalu menjaga imun kita, ya, supaya kita selalu sehat untuk menghadapi situasi saat ini. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat-syafaatnya sampai nanti akhir hayat. Amin. Para siswa sekalian, sesuai dengan materi, pagi ini kita kebagian untuk mengisi terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau bahaya-bahaya daripada penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan kita. Ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk para siswa sebagai pedoman ke depan dalam belajar dan berada di lingkungan kita, supaya nanti kita tidak sampai terjerumus atau terjebak terkait dengan pelanggaran atau peredaran penyalahgunaan narkoba yang ada di sekitar kita. Baik, sebelum kita masuk materi, ya sedikit kita memperkenalkan diri supaya nanti bisa lebih akrab, ya. Nanti mungkin apabila ada sesuatu hal yang perlu dikomunikasikan atau mungkin perlu petunjuk sharing, nanti biar bisa lebih untuk masuk dalam sharing, ya, supaya nanti para siswa juga ke depan bisa lebih memahami, ya, mungkin terkait masalah bahaya narkoba dan dampak-dampaknya. Untuk perkenalan singkat, ya, karena waktu, jadi singkat aja. Nama saya Tasmani, pangkat Inspektur Polisi 2. Kebetulan saya dinas selaku Kanilantas di Polsek Direjo, dan kami mengisi kegiatan ini karena merupakan suatu tembak di Gresik Rayon Selatan, ya. Jadi kita saling mengisi. Nah, jadi karena suatu hal yang memang harus kita lakukan, karena untuk kepentingan umum maka kita harus lakukan, ya. Kebetulan kami tinggal juga di Indrarejo, ya. Mungkin ada para siswa yang dari Indrarejo, nanti bisa tinggal saya di Krikilan, di desa Krikilan, ya. Para siswa sekalian, itu perkenalan singkat, ya. Jadi nama, pangkat, kemudian saya tinggal di Indrarejo. Saya lulusan Sebamilsuk tahun 93-94, kemudian mengikuti pendidikan Stukpa perwira pada tahun 2020. Ya. Untuk pengalaman dinas pertama saya di Timur Timur, kemudian di Nusa Tenggara Timur, baru ke Jawa Timur, ya. Kemudian pernah juga di Polsek Menganti selaku Kasih Umum, dan sekarang di Polsek Direjo sebagai Kanilantas. Itu sebagai perkenalan singkat para siswa supaya kita lebih akrab, lebih tahu, ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi terkait dengan masalah narkoba, ya. Nah, di sini kita ambil judul dari penyalahgunaan narkoba ini, kita ingin jadikan lingkungan kita bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya. Jadi kenapa kita ingin jadikan lingkungan kita untuk bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi terkait dengan bagaimana lingkungan kita bisa bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian atau petugas, namun juga harus tanggung jawab dari seluruh
lapisan masyarakat yang ada, termasuk di sini adalah para siswa yang merupakan cikal bakal penerus bangsa, ya, yang punya cita-cita masih panjang. Nah, maka dari itu jangan sampai nanti tercederai oleh narkoba yang bisa merusak pikiran, ya, fisik dan mental kita. Nah, itu ya. Jadi diharapkan para siswa untuk materi ini bisa mengikuti dengan seksama, ya, supaya nanti bisa dijadikan suatu pedoman, ya, supaya nanti tidak sampai terjadi penyalahgunaan atau sampai sebagai korban terkait dengan narkoba. Baik para siswa, ya, jadi itu perkenalan singkat sudah. Kita langsung aja ke materi. Nah, di dalam penyalahgunaan narkoba ini yang jelas sebagai referensi yang mendasar adalah kita ambil dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ya. Ini terkait dengan narkotika, psikotropika ini, ya. Jadi supaya nanti para siswa juga tahu referensi atau dasar yang kita pijak sebagai untuk memfilter penyalahgunaan narkoba. Baik, di sini terkait dengan narkoba. Apa sih narkoba? Ya. Nah, jadi narkoba ini adalah singkatan, ya, sebenarnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat aktif lainnya. Nah, jadi ini ada kumpulan-kumpulan, ya. Jadi bukan hanya langsung narkoba, tapi di dalam narkoba itu sendiri ada beberapa macam. Ya, di antaranya ada psikotropika, ada narkotika, ada psikotropika, termasuk ada zat-zat aktif lainnya yang masuk di dalam golongan narkoba itu sendiri. Nah, di sini untuk narkotika, ya, nah narkotika ini zat, ya, atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, ya, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, sehingga di sini hilangnya rasa, ya, sampai mengurangi rasa nyeri. Nah, di sini yang masuk di dalam narkotika ini diantaranya salah satunya adalah seperti ganja, gitu, ya. Ini di Indonesia produk atau asal usul ganja itu sendiri cukup besar, ya, dari bagian barat, ya, di Aceh sana. Nah, ini sudah banyak petugas untuk melakukan langkah-langkah tindakan membasmi daripada produsen-produsen ganja itu sendiri, ya. Maka dari itu ini harus kita waspadai, ya. Ini yang terkait dengan narkotika. Nah, kemudian untuk psikotropika, ya. Psikotropika ini zat atau obat, ya, baik alamiah maupun sintetis. Tapi ini bukan narkotika, ya. Yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh, ya, secara selektif pada susunan saraf pengguna. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini kalau sering dikonsumsi, nah, nanti bisa sampai overdosis, bisa gila, ya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ini terkait dengan psikotropika. Jadi nanti kita kupas satu persatu, ya. Itu termasuk ada ekstasi apa semua. Nah, itu, ya, itu masuk psikotropika, ya. Nih. Kemudian zat adiktif lain, ya. Zat adiktif lain ini apa, ya? Itu bahan lain, ya, bukan narkotika, ya, bukan psikotropika, ya, tapi penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan.
Nah, ini banyak di lingkungan terdekat kita. Banyak di lingkungan terdekat kita. Ya. Di antaranya yang contoh yang paling dekat adalah orang kadang ketergantungan. Tapi kalau itu dibiasakan over, itu juga bisa menimbulkan kerusakan atau gangguan pada organ tubuh kita. Seperti kopi yang berlebihan. Ya. Ini kesannya memang hanya kopi, tapi kalau berlebihan juga ada efeknya yang kurang baik. Ya. Sehingga orang itu kadang-kadang kalau nggak minum kopi, pusing. Nah, berarti itu sudah ketergantungan. Ya, itu. Kemudian minum-minuman keras atau minum-minuman yang beralkohol. Nah, ini masuk kategori zat adiktif. Ya. Jadi miras. Apalagi di Kabupaten Gresik ini sudah jelas ada larangan miras. Sudah diatur di dalam Perda Kabupaten Gresik. Ya. Larangan miras itu sangat tinggi sekali ya larangannya di Kabupaten Gresik. Jadi peredaran miras di sini tidak diperbolehkan untuk di wilayah Kabupaten Gresik. Ya. Jadi para siswa jangan sekali-kali atau mencoba yang namanya miras, karena miras ini mudah didapat, ya, mudah didapat dan harganya ya cenderung terjangkau. Nah, tapi efeknya kalau para siswa atau pengguna, pengkonsumsi ini selalu menggunakan miras ini, maka ini nanti efek daripada konsumsi miras ini sangat tidak baik. Karena apa? Nanti bisa mabuk, kemudian dengan mabuk itu bisa membahayakan orang lain dan lain sebagainya. Ya, ini, ya, itu beberapa hal terkait dengan narkoba, ya, yang mulai dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kemudian para siswa mungkin pernah mendengar ya beberapa hal yang dikatakan pecandu, penyalahgunaan, atau mungkin mereka kalau sudah kecanduan melangkah lagi rehabilitasi. Nah, apa yang dimaksud pecandu narkotika? Nah, ini jadi pecandu narkotika ini adalah orang yang menggunakan ya atau penyalahgunaan narkotika itu sendiri dalam keadaan ketergantungan ya pada narkotika yang mereka konsumsi. Nah, baik secara fisik maupun psikisnya. Jadi yang dikatakan pecandu narkotika ini, orang ini atau pekonsumsi ini apabila tidak mengkonsumsi narkotika, maka dia akan merasa mungkin fisiknya merasa sakit semua. Kemudian psikisnya dia gelisah dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan sudah masuk kategori pecandu. Dia selalu membutuhkan akhirnya ya, selalu membutuhkan narkotika yang harus mereka konsumsi sewaktu-waktu. Nah, ini ya, jadi terkait dengan pecandu narkotika ini yaitu orang yang dalam keadaan ketergantungan oleh narkotika itu sendiri ya. Nih. Kemudian juga ada penyalahgunaan atau penyalahgunaan. Nah, yang dikatakan penyalahgunaan ini berarti sudah melawan hukum ya, sudah melawan hukum baik haknya. Nah, jadi orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dikatakan tanpa hak berarti tidak seizin. Ya, tidak seizin. Yang dikatakan seizin apa? Terkait apa yang mereka konsumsi, kalau memang itu mengandung narkotika yang dikatakan oleh tim medis atau dokter, berarti harus menggunakan resep dokter dengan tujuan sebagai bentuk pengobatan. Ya, ini berarti ada legalitasnya, ada izinnya. Tapi kalau mengkonsumsinya tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa petunjuk dari tim medis, bukan karena untuk pengobatan, ini yang dikatakan tanpa hak, ya, atau melawan hukum. Nah, ini ya. Jadi orang yang menggunakan narkoba ini karena
tidak melalui petunjuk medis atau resep atau mungkin petunjuk dokter, bukan karena pengobatan, ini yang dikatakan melawan hukum, sehingga bisa nanti dijerat dengan hukum yang berlaku. Ya, ada punishment-nya, ada hukumannya. Nah, ini para siswa harus paham sehingga nanti supaya tidak terjerat masalah kasus narkoba. Ya, itu. Kemudian ada pengertian lain juga, mungkin dengar, yaitu masalah rehabilitasi medis. Ya, rehabnya apa? Berarti perbaikan. Ya, perbaikan. Apa yang diperbaiki adalah manusianya atau pengguna atau pengkonsumsi yang sudah kecanduan tadi. Ya, jadi proses kegiatan pengobatan secara terpadu. Secara terpadu ini berarti tim, ya, sistem. Jadi tim atau sistem, ada dokternya, ada petugas mulai dari kepolisian, karena mulai dari penangkapan dan lain sebagainya, sehingga terarah ke medis untuk dilakukan pengobatan secara rutin dan pengawasan khusus. Ya, nah ini pada pengkonsumsi atau pelaku-pelaku yang sudah masuk kategori ketergantungan narkotika. Karena kalau tidak diobati, mereka nanti terus akan pingin mengkonsumsi terus. Nah, kalau sudah pingin, ini akan larinya nanti overdosis. Karena mereka selalu pingin menambah, ya, pingin menambah, akhirnya overdosis. Kalau sudah overdosis, ya pasti, Allahu alam, ya, panggilan nanti akan datang. Naudzubillah, ya. Ini jangan sampai terjadi para siswa. Maka dari itu beberapa hal yang kita sampaikan ini tolong benar-benar dipahami, dicermati, dan ditelaah betul, ya, dan diimplementasikan. Jangan sampai para siswa terjaring, ya. Ya, nanti ada bagaimana kita harus berteman dan lain sebagainya. Nanti kita kupas juga, ya, karena itu efeknya. Ya. Ini ya beberapa pengertian apa itu pecandu narkotika, penyalahguna narkotika maupun rehabilitasi medis, ya, supaya nanti para siswa paham, ya. Nah, jadi jangan sampai para siswa masuk dalam kategori pecandu, penyalahguna ataupun orang yang direhab, karena ini sangat sangat bahaya sekali, dan semua cita-cita itu kalau sudah kena narkoba, wah, sudah hangus, ya, pupus, udah. Nah, ini para siswa, jadi jangan sampai nanti para siswa terjerat terkait dengan narkoba, ya. Sampai di sini paham, ya? Ya, tolong diikuti dengan baik, ya. Kemudian terkait dengan dampak-dampak, ya, dampak penyalahgunaan narkoba, ya, karena disalahgunakan narkoba ini yang seharusnya semua harus ada petunjuk medis, karena disalahgunakan, dikonsumsi yang tidak pada tempatnya dan tidak tepat sesuai dengan kondisinya, tidak izin, maka semua adalah ada dampak yang bisa dirasakan kerugian pada organ-organ tubuh. Ya. Nah, di sini kita sedikit cuplik masalah dampak pengguna, ya, pengguna ganja. Nah, ganja ini dampak yang dirasa ini adalah nyerang ke otak, ya. Jadi pemikiran otak si pengguna, pengkonsumsi ganja itu sendiri, dia akan tidak peduli lingkungan. Ya, dia cuek. Karena apa? Struktur sarafnya rusak. Dia selalu menghayal. Jadi memimpikan, ya. Nah, kalau sudah terus-menerus bisa mengarah ke depresi atau gila, ya. Ini. Kemudian dari sudut pandang atau matanya itu merah. Karena apa?
jarang istirahat karena pengaruhnya daripada ganja itu sendiri, ya. Ini. Kemudian pasti organ yang lain juga mengalami kerusakan, ya. Ginjalnya. Nanti ginjalnya juga akan rusak. Nah, jadi semua pengkonsumsi narkoba, ya, ganja ini tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Ya, jadi semuanya merugikan, baik diri sendiri, keluarga, pasti akan rugi. Ya, maka dari itu para siswa hindari betul. Ya, kalau nanti ada gambar-gambarnya cukup diketahui sebagai informasi bahwa oh ini ganja, berarti saya tidak boleh. Kalau ada, berarti saya harus melaporkan ke petugas kepolisian atau mungkin orang-orang yang lebih senior biar diteruskan ke kepolisian untuk dilakukan pendidikan lebih lanjut supaya peredaran daripada narkoba ini tidak meluas sehingga korban-korbannya tidak bertambah terus, ya. Itu. Kemudian dampak ekstasi. Nah, ekstasi ya hampir sama, ya. Jadi nyerangnya pasti ke saraf otak, ya. Jadi timbulnya prasangka buruk, dia paranoid, ya. Dia melihat seseorang itu selalu punya pemikiran yang negatif. Dia gelisah, sulit tidur, ya. Nah, kalau ini selalu dilakukan konsumsi yang terlalu berlebih, ya akhirnya mengarah ke overdosis. Nah, ekstasi itu sendiri sangat dominan orang-orang yang suka di hiburan malam, ya. Jadi mungkin di klub dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang menggunakan ekstasi sehingga mereka kalau mendengarkan dentuman musik keras dia sangat menikmati. Nah, ini sangat bahaya sekali karena menyerangnya ke otak, ya. Kalau dibiarkan pasti juga nanti ke depresi, gila. Makanya orang banyak mengatakan ekstasi atau pil-pil yang lain itu ada yang mengatakan itu pil gendeng, pil koplo dan lain sebagainya, ya. Nah, itu sejenis ekstasi yang akan menyerang saraf otak kita sehingga bisa merusak saraf otak pemikiran kita dan kita yang rugi sendiri, ya. Jadi ini ya dampak-dampaknya, ya, termasuk jantung karena dia selalu eksis terus pasti tensinya tinggi, ya. Nah, termasuk ginjal juga sama ada kerusakannya, ya. Itu untuk dampak penyalahgunaan narkoba atau penggunaan narkoba baik ganja maupun ekstasi. Nah, sekarang kita sabu, ya. Mungkin sudah dengar ya sabu. Ini banyak yang kena kasus sabu, ya. Sampai saat ini pun banyak kasus-kasus penangkapan yang dilakukan oleh polsek setempat maupun tim dari penyalahgunaan narkoba, salah satunya sabu, ya. Jadi sama. Jadi sabu ini juga merusak ke saraf. Karena apa? Orang yang mengkonsumsi sabu, dia merasa powernya lebih. Dia merasa pede, ya. Dia tidak mengenal lelah. Dia tidak ada rasa kantuk. Makanya banyak atau ada yang kejaring atau ketangkap, ya, seperti mungkin oknum artis kena narkoba bentuk sabu demi kejar tayangnya dan lain sebagainya. Karena apa? Itu efek dari sabu ini mereka tidak merasa lelah. Tapi di balik itu organnya akan digrogoti, ya, akan digrogoti. Nah, dia tidak makan pun tidak merasa lapar, sehingga akan ada kerusakan pada lambungnya.
Ini ya, kemudian gangguan livernya pasti itu. Nah, ini ya. Jadi ini sangat besar sekali dampak organ tubuh kita terkait dengan penggunaan konsumsi sabu itu sendiri ya. Nah, nanti seperti apa bentuk sabu? Nah, nanti bisa kita lihat ya. Jadi itu para siswa, dampak-dampak pengguna narkoba baik ganja, ekstasi maupun sabu ya, semuanya sangat merugikan bagi kita. Ya, sangat merugikan. Karena tidak ada untungnya, kita tidak akan sehat dengan penyalahgunaan narkoba, tapi kalau kita mengkonsumsi narkoba ya, akan terasa kerusakan organ tubuh kita di kemudian hari. Ini ya, itu para siswa, supaya kita lebih hati-hati, jangan sampai kita ingin mencoba terkait dengan narkoba. Ya. Kemudian dampak umum ya. Orang kalau sudah mengkonsumsi narkoba, secara umum dampak negatifnya akan nampak ya, dan akan dirasa semua lingkungan. Jadi bukan yang merasakan juga bukan hanya si pengguna, orang lain pun juga merasakan secara umum ya. Apa antara lain? Mungkin dengan dia mengkonsumsi narkoba karena merasa pedenya terjadilah kekerasan. Ya, berantem, bertengkar. Ini kekerasan. Ya. Kemudian kejaring kriminal. Ya. Mungkin dia karena membutuhkan narkoba butuh biaya, sehingga dia berupaya untuk mencuri. Nah, ini salah satunya. Sehingga dia akan kejerat kasus kriminal karena membutuhkan untuk narkoba. Nah, dampak para siswa juga ada. Ya. Kalau para siswa, kalau sudah kena narkoba, ya, karena narkoba itu dia akan fly, ya, mencari kesenangan-kesenangan. Nah, di sini para siswa karena sudah lalai akan tugas dan kewajibannya, maka bisa putus sekolah, ya, drop out. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Maka dari itu narkoba ini sangat bahaya sekali terhadap kita. Ya. Kemudian juga bisa terjadi kecelakaan karena menggunakan seperti ekstasi. Efek dari ekstasi, wah, jalan yang di situ seharusnya lurus, anggapan daripada perasaan daripada si pengguna dianggap itu belok. Akhirnya belok, ternyata belok ke sungai. Nah, akhirnya terjadi kecelakaan kan? Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian juga secara dampak sosial, ekonomi. Nah, karena apa? Semua harta atau kepunyaan mereka dia gunakan untuk beli narkoba, sehingga ekonominya akan jatuh. Ya, ini. Dan juga orang yang kena narkoba itu kebanyakan mereka happy ya, fly. Nah, ini mengarah ke kehidupan seperti seks bebas dan sebagainya, maka bisa terjadi penyakit yang mematikan, yaitu AIDS atau HIV. Nah, ini ya. Jadi para siswa, ini dampak umum dalam penyalahgunaan narkoba. Kalau selalu mengkonsumsi, ya yang paling akhir pastinya overdosis, sehingga panggilan akan datang. Ya, naudzubillah. Ini jangan sampai terjadi ya. Ini tolong dipahami. Sedikit yang bisa dilihat di YouTube-nya kalau ada yang terlewatkan. Baik, kemudian untuk para siswa, dampak terhadap secara umum terhadap bangsa, ya, otomatis, ya, potensi sosial ekonomi ini semuanya budaya akan terganggu karena sudah ada kerusakan mental daripada bangsa itu sendiri karena narkoba. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya.
kerusakan generasi muda yang seharusnya masa-masa produktif untuk belajar, untuk berkarya, ya, secara baik. Karena kena narkoba, dia akan luluh lantah. Ya, ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian juga tidak punya rasa patriotisme. Jadi jiwa kebangsaannya dia luntur, dia hilang. Ya. Cinta bangsa dan negaranya hilang. Dia hanya mementingkan kenikmatan, kesenangan pribadi. Dan itu bisa menjerumuskan pelaku itu sendiri maupun juga keluarga. Ya, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, di sini para siswa, kemudian untuk penyebab, ya, faktor penyebab narkoba kok bisa sampai merebak di lingkungan kita ini, apa penyebabnya? Nah, ini ada beberapa faktor yang mendominasi, ya, untuk penyebab peredaran narkoba yang ada di lingkungan kita. Yang pertama faktor dari individu. Ya. Faktor individu ini remaja yang masih mencari jati dirinya, ya, rasa ingin tahu yang berlebihan. Ya. Kemudian merasa sudah dewasa. Kadang diarahkan merasa sudah dewasa. Nah, tapi salah langkahnya, kan gitu, ya. Kemudian memberontak dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Dia merasa benar, sehingga aturan-aturan yang ada itu mereka melawan. Ini ya, individu. Jadi perasaan mereka yang begitu kepedeannya, ya. Nah, kemudian yang paling penting juga kurangnya penghayatan terkait dengan agama. Ya, ini. Jadi ini perlu diketahui para siswa. Kemudian faktor lingkungan, ya, komunikasi yang kurang harmonis, kemudian adanya ancaman atau pertemanan, ya, adanya ancaman yang kiranya tekanan-tekanan dari teman, ya, ini yang bisa mendominasi mereka ikut masuk di dalam lingkaran narkoba. Maka dari itu, tolong kalau berteman, bertemannya yang baik. Ya. Kalau kita berteman yang baik, pasti kita ikut baik. Tapi kalau kita berteman orang yang kiranya itu suka narkoba dan mungkin kriminalitas lainnya, pasti kita juga akan masuk ke sana. Nah ini tolong ya, ini faktor lingkungan. Kemudian faktor ketersediaan narkoba itu sendiri. Mungkin di lingkungan kita ada atau banyak orang yang menyiapkan, ya, dengan harga yang mudah terjangkau, ya, mudah untuk mendapatkan. Nah ini ya, ketersediaan narkoba itu sendiri karena banyak, ya. Itu. Kemudian narkotika itu sendiri ada 3 golongan, ya. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu heroin, candu, ganja, kokain, opium. Golongan 2-nya morfin, fentamil, petidina, dan golongan 3-nya kodein dan dionima. Itu. Nah, ini kan contoh atau bentuknya, ya. Ini heroin, bentuknya powder, ya. Heroin itu atau puto, powder. Kemudian kokain sama bentuknya powder juga, ya. Lemot nih, ya. Nah, bentuknya agak ini, ya, serbuk kokain. Nah ini, ya, itu terbuat dari buah koka, ya. Kemudian ada ganja. Nah, ini ganja yang apa? Yang kering, biasanya seperti itu, ya. Warnanya agak kecoklatan dikit. Nah, ini yang ganja yang basah atau hidup, ya. Daunnya mirip dengan daun yodium, ya, mirip, tapi tidak sama. Mirip aja. Nah,
Itu. Nah, kemudian langsung kita ke jenis ekstasi ya. Bentuk ekstasi ini macam-macam. Karena si pembuat dia memproduksi itu dengan tujuan untuk menarik daripada konsumennya. Dia membentuk bentuk butiran pilnya bermacam-macam. Nah, seperti itu ya bentuknya. Kemudian kalau sabu itu bentuknya putih ya, seperti micin ya, tapi tidak sama, mirip ya. Mirip putih. Nah, itu sabu. Nah, kemudian ada juga bentuk yang lain yang masih bahan ya, masih bahan juga ini. Nah, langsung terkait dengan punishment atau hukuman ya. Ini karena waktu ya. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya, materinya juga ada nanti di di staf pengajar, di guru. Kemudian untuk skema daripada ancaman hukuman ini sangat tinggi. Ya, jadi para siswa untuk narkoba ini merupakan suatu kejahatan yang tinggi sehingga ancaman hukumannya tidak main-main. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini untuk ancaman hukuman itu bisa paling tinggi bisa sampai hukuman mati ya. Jadi akibat penyalahgunaan itu mulai dari ancaman hukuman mulai dari 4 tahun, kemudian ada dendanya juga, bahkan sampai hukuman mati ya. Nah ini jadi para siswa karena ancamannya juga begitu tingginya, ini jangan sampai ada yang terjerat terkait masalah kasus narkoba, supaya para siswa bisa menata masa depan yang lebih cerah ya, supaya tidak tersandung masalah narkoba. Maka dari itu harus hati-hati dalam memilih teman, dalam berteman ya. Silakan berteman yang baik, orang-orang yang baik, supaya kita semua nanti bisa ikut baik, kan begitu ya. Nah itu ya, jadi pelaku tindak pidana narkoba ini ancaman hukumannya cukup tinggi. Nah ini supaya bisa memberikan efek jera pada yang lain, supaya tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Ya, nih, nah kemudian kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, ya kesimpulannya. Jadi masalah narkoba ini adalah masalah kita bersama, ya. Jadi kita bisa menjadi korban, namun kita juga bisa mencegah bahaya sejak dini. Ya, ini semua tergantung kita. Kalau kita komitmen kerjasama untuk mencegah, semuanya bisa kita lakukan sejak dini. Kemudian penyalahgunaan narkoba, ya, dapat berakibat fatal dan mengakibatkan kematian. Kemudian apabila menggunakan secara terus-menerus akan menjurus ketergantungan dan gejala menyakiti diri sendiri sampai terjadi bunuh diri. Ya. Berikutnya jika berkecanduan, pengobatannya perlu waktu lama. Jadi ini tidak singkat karena harus melalui tahapan-tahapan dalam melakukan rehabilitasi. Ya. Kemudian pada wanita yang mengkonsumsi narkoba mengakibatkan kelangsungan hidup. Nah, ini maksudnya ya, pada wanita yang sering mengkonsumsi narkoba nanti ada efek dari keturunannya apabila mendapatkan keturunan, dan juga bisa akan hilang dari keturunannya. Karena apa? Indung telurnya nanti akan kering, ya, karena efek narkoba itu sendiri. Nah, ini siswa-siswa yang putri ya, tolong dipedomani. Kemudian akan ketangkap atau keciduk oleh orang lain karena
apapun mereka melakukan, ya, lama-lama akan ketahuan. Ini jadi semuanya karena ada efeknya, maka akan bisa ditangkap oleh orang lain ataupun oleh aparat penegak hukum yang ada. Nah, ini ya. Jadi ini materi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, ya. Beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mohon betul-betul dimengerti, ditelaah, sehingga para siswa ke depan tidak sampai terjerumus atau mungkin terjerat masalah atau kasus narkoba. Nih, para siswa, ya. Itu apa yang kami sampaikan, mungkin ada tutur kata yang kiranya kurang tepat, karena waktu yang terbatas, ya, nanti silakan yang terlewati bisa melihat di dalam YouTube di materi yang ada, silakan dipelajari supaya menjadikan suatu pedoman tidak sampai terjerat masalah narkoba. Jadi itu, dan katakan tidak, ya, pada narkoba, ya, say no drugs, ya, katakan tidak untuk narkoba ini, ya, betul-betul kita harus jauhi. Nih, itu aja kurang lebihnya dalam penyampaian saya. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya dan keseriusan dalam mengikuti materi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk para siswa dan semua pihak. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tasmani atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga anak-anak semuanya memahaminya bahwa narkoba itu bahaya. Narkoba itu tidak untuk dicoba-coba, karena sekali mencoba kamu akan terjerumus. Ya, berikan aplaus tepuk tangan untuk Pak Tasmani. Terima kasih Pak. Ya, oke. Anak-anak, selanjutnya untuk materi ini saya rasa tidak ada sesi tanya jawab, karena kita akan menginjak pada acara selanjutnya, yaitu penutupan MPLS yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Monggo teng kantor. Sudah masuk? Ya. Bun Hafiz? Oke. Oke, sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula. Bismillah. Akun putus-putus. Putus-putus? Iya. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Bisa didengar Bun Hafiz? Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru pendamping MPLS dan anak-anakku seluruhnya, siswa-siswi kelas 7 yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang sehingga bisa mengikuti MPLS mulai hari pertama sampai hari Kamis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita ajaran beliau kita menjalankannya sehingga kita selamat
baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di acara penutupan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, anak-anak dalam waktu 3 hari ini sampean sudah diberi bekal kita mengenalkan SMP Sunan Giri Menganti, profilnya, budayanya, kemudian kebiasaan, tata tertib, kurikulum, cara belajar ketika musim pandemi, kemudian Bapak Polisi tadi menyampaikan tentang bahaya narkoba, kemudian saya tadi menyampaikan tentang bijak menggunakan smartphone atau handphone. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai hari terakhir ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, kemudian ilmu yang bisa kita jalankan dengan baik. Anak-anak, sebelum saya tutup, ini setelah saya tutup nanti ada pengumuman peserta terbaik ya. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Sunan Giri Menganti tahun pelajaran 2021-2022 dinyatakan ditutup. Terima kasih. Untuk pengumuman selanjutnya, peserta terbaik saya ambil satu anak, yaitu atas nama Davina kelompok 5. Beri aplaus untuk Davina dari kelompok 5. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikuti grup apa yang diumumkan dari grup masing-masing, karena grup itu sudah menjadi kelas selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Berarti setelah ini masukkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Solikun selaku Kepala Sekolah telah menutup kegiatan MPLS hari ini. Dan untuk anak-anak, mohon dicermati informasi selanjutnya. Setelah ini, tidak ada tugas untuk hari ini. Setelah ini, grup kalian akan beralih menjadi grup kelas, yang mana akan ada wali kelas yang akan masuk di grup kalian. Jadi, di grup sekarang, kami sebagai guru pendamping hanya sebagai guru pendamping saja selama MPLS. Setelah ini, yang ada di grup adalah wali kelas kalian. Maka silakan berkenalan dengan wali kelas kalian, dan silakan kalian bertanya, atau nanti ditunggu informasinya. Halo? Halo? Ya, ditunggu informasinya. Apa kegiatan kalian besok hari Jumat dan Sabtu? Sekedar cuplikan sedikit, besok jadwalnya adalah pengambilan buku untuk anak kelas 7. Jadi dicermati jadwalnya kelas A, B, C, D sampai kelas G itu ambilnya hari apa. Paham ya? Kasih jempol yang sudah paham. Oke, jempol semuanya. Oke anak-anak, terima kasih kebersamaan kita selama 4 hari ada dengan grup pendampingnya masing-masing, dan saya selama 2 hari memandu kalian di Zoom meeting ini. Semoga 4 hari ini menjadikan hari yang menyenangkan buat kalian, hari yang membuat kalian bersiap-siap untuk masuk sekolah, untuk melakukan pembelajaran baik daring maupun tatap muka. Semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa bertatap muka. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.